Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen kualitas dan standar internasional. Konsep kualitas dan manajemen kualitas. Menurut Gooch dan Davis, pada tahun 1995 mendefinisikan kualitas sebagai suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi apa yang diharapkan dan dapat diartikan bahwa kualitas produk atau jasa dapat diwujudkan apabila seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi tersebut berorientasi pada kepuasan pelanggan. Pelanggan di sini bukan bukan konsumen yang hanya sekali beli, tapi konsumen yang terus-menerus membeli. Jadi kayak membelinya itu lebih dari sekali. Kayak udah misalnya kita pergi ke toko A, nah kita tuh terus aja kalau misalnya mau beli barang itu perginya ke toko A, jadi nggak beli ke toko yang lain, seperti itu. Menurut Russell dan Taylor, pada tahun 2011, arti kualitas, pandangan produsen, dan ada juga pandangan konsumen. Pandangan produsen, produksi, kualitas kesesuaian, sesuai dengan standar, biaya. Pandangan konsumen, kualitas desain, pemasaran, karakteristik kualitas, harga. Dan ada fitness for consumer use. Jadi dari pandangan produsen dan pandangan konsumen, semuanya itu akan bertemu pada fitness for consumer use. Di sini dapat diartikan kayak apa yang diinginkan oleh konsumen dan apa yang dibutuhkan oleh dan apa yang disediakan oleh produsen itu akan bertemu. Jadi kayak kebutuhan yang konsumen inginkan dan apa yang disediakan oleh produsen itu saling memuaskan. Jadi kayak saling memenuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Alat dan teknik perbaikan kualitas. Yang pertama ada diagram Pareto. Diagram Pareto diperkenalkan oleh seorang ahli, yaitu Alfredo Pareto pada tahun 1948 sampai 1923. Merupakan suatu gambar yang mengurutkan klasifikasi data diri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Jadi, diagram Pareto ini berfungsi untuk menyelesaikan suatu masalah dan mengidentifikasi suatu masalah. Jadi, kita tuh bisa mengklasifikasi atau membedakan mana masalah yang sulit dan mana masalah yang tidak terlalu sulit. Jadi, dalam diagram ini dapat terlihat mana masalah yang harus pertama kali diselesaikan dan mana masalah yang bisa nanti kita selesaikannya. Jadi, kayak kita tuh bisa membedakan, oh ini tuh masalahnya tuh sangat sulit dan ini tuh masalahnya kayak biasa aja. Itu fungsinya diagram Pareto. Yang kedua, histogram, menjelaskan variasi proses tetapi belum menunjukkan ranking dan variasi terbesar sampai dengan yang terkecil. Jadi dalam diagram histogram ini kita tuh tidak mengetahui ranking yang terbesar dan yang terkecilnya. Selanjutnya, lembar pengecekan atau check sheet. Tujuan pembuatan lembar pengecekan adalah menjamin bahwa data dikumpulkan teliti oleh karyawan operasional untuk diadakan pengendalian proses dan pengendalian penyelesaian masalah. Jadi, lembar check ini tuh berfungsi untuk meminimalisir kesalahan yang akan dilakukan dan untuk mengendalikan penyelesaian suatu masalah. Selanjutnya, ada analisis matriks. Analisis matriks adalah suatu alat yang sederhana tetapi efektif. Alat ini dapat berfungsi untuk membandingkan beberapa kelompok kategori seperti operator, karyawan, penjualan, mesin-mesin, pemasok, dan seterusnya. Selanjutnya, ada diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1943. Sering disebut diagram Ishikawa. Diagram sebab akibat menggambarkan garis dan simbol-simbol yang menunjukkan hubungan antara akibat penyebab suatu masalah. Jadi, diagram sebab akibat ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan atau mengambil tindakan dari akibat yang akan terjadi dari setelah menunjukkan akibat yang akan terjadi setelah masalah yang dihadapi. Jadi kayak kita tuh mempunyai masalah dan kita tuh sudah tahu apa akibatnya. Jadi kita tuh tahu apa tindakan atau apa penyelesaian dari solusi untuk kita menyelesaikan masalah tersebut, akibat dari masalah tersebut secara garis besarnya. Untuk mengambil tindakan dari akibat yang akan terjadi. Selanjutnya ada diagram penyebaran atau scatter diagram.
Scatter diagram merupakan cara yang paling sederhana untuk menentukan hubungan sebab dan akibat dari dua variabel. Yang ketujuh ada diagram alur. Diagram alur merupakan diagram yang menunjukkan aliran atau urutan suatu proses atau peristiwa. Diagram ini digunakan untuk penggambaran suatu sistem, pengidentifikasian masalah, dan tindakan pengendalian. Hai, saya Dina Priani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada run chart. Run chart adalah penggambaran karakteristik kualitas sebagai fungsi dari waktu. Contohnya ada data. Selanjutnya ada time series. Time series merupakan teknik yang paling sederhana untuk menunjukkan perubahan karena berbagai macam faktor dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada stem and leaf plots. Stem and leaf plots adalah pendekatan sebagai grafis yang menempatkan observasi dan mendapatkan interpretasi dari karakteristik proses. Selanjutnya ada box plots. Box plot yaitu menunjukkan kecenderungan dan memusat penyebaran data dan memberikan petunjuk adanya kecenderungan atau penyimpanan dari kesamaan atau simetris. Dan kurtosis atau ukuran panjang ekor. Selanjutnya ada peta multivariabel. Pada berbagai macam kegiatan observasi perusahaan atau manufacture atau jasa, ada beberapa variabel atau atribut untuk menentukan akibat kualitas pelayanan atau kualitas produk. Selanjutnya ada peta pengendali atau control chart. Peta pengendali penggambaran perbaikan kualitas terjadi pada dua sisi kondisi. Pertama, peta kendali dibuat dalam proses kondisi tidak stabil. Kemudian dicari tindakan sehingga proses menjadi stabil. Hasilnya adalah perbaikan proses kondisi kedua berkaitan dengan menguji. Lalu selanjutnya ada kemampuan proses, yaitu mempunyai tanggung jawab memberikan jaminan bahwa layak atau memenuhi spesifikasi yang dapat dikatakan stabil dan dapat diproduksi telah digambarkan dengan peta kendali, tetapi masih sering menimbulkan pemborosan. Lalu selanjutnya ada metode Takeuchi, yaitu usaha perbaikan kualitas dikatakan sebagai metode pengendalian secara online dan offline. Selanjutnya ada standar internasional. Sistem manajemen yang mengefektifkan, bersifat dinamis, serta mampu beradaptasi dan perubahan untuk memenuhi kebutuhan, persyaratan, dan harapan pelanggan atau Summers 2009. Salah satu standar kualitas di seluruh disebut dengan ISO 9000. ISO 9000 merupakan salah satu jalan merebut pelanggan, terutama apabila ingin merebut pelanggan yang masyarakat penjamin kualitas atau quality assurance. Total quality management yaitu berasal dari total yang berarti keseluruhan atau terpadu. Quality yang berarti kualitas dan manajemen yang disamakan dengan manajemen dalam bahasa Indonesia, yang diartikan dengan pengelolaan manajemen didefinisikan sebagai proses planning, organizing, staffing, keefektifan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan karyawan. Halo, perkenalkan saya Mila Modina. Nah, teman-teman kan udah tahu tuh tentang manajemen kualitas yang udah dijelasin sama teman-teman Mila gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang pengendalian kualitas statistik. Tapi sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pengendalian kualitas statistik? Pengendalian kualitas statistik merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, serta memperbaiki produk dan proses menggunakan metode-metode statistik. Nah, pengendalian kualitas statistik juga bisa disebut dengan pengendalian proses statistik, yang dimana keduanya itu merupakan yang dipertukarkan gitu loh, sehingga ketika keduanya itu dilakukan secara bersamaan, pengguna tentang kualitas statistik ini dia akan mengetahui nih bagaimana sih prospek gambaran proses kinerja ke depannya, seperti itu. Nah, selanjutnya
Untuk pengendalian kualitas statistik sendiri itu mencakup sangat luas, termasuk yang tadi saya sebutkan yaitu pengendalian proses statistik, kemudian ada yang lainnya juga. Nah, konsep terpenting dalam pengendalian kualitas statistik adalah variabilitas, yaitu semua prosedur pengendalian kualitas statistik membuat keputusan berdasarkan sampel yang diambil dari populasi yang lebih besar. Yang dimana variabilitas ini yaitu mencakup tentang yang disebut kayak sampel seperti itu, kayak ya dengan statistik kan kita mengetahui tentang populasi, sampel dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya penyelesaian masalah dengan statistik mencakup dua hal, seperti melebihi batas pengendalian apabila proses dalam kondisi terkendali atau tidak melebihi batas pengendalian jika proses dalam kondisi di luar kendali. Oke, selanjutnya yang B ya, kita udah tahu nih pengertiannya, berarti kita harus tahu pengendalian itu seperti apa sih. Nah, pengendalian kualitas proses statistik untuk data variabel. Pengendalian proses statistik untuk data variabel seringkali disebut dengan metode peta pengendali atau control card untuk data variabel. Metode ini digunakan untuk menggambarkan variasi atau penyimpangan yang terjadi pada kecenderungan memusat dan penyebaran observasi. Nah, yang pertama nih, pemilihan karakteristik kualitas. Yang dimaksud dengan karakteristik kualitas adalah panjang, berat, diameter, waktu, dan sebagainya. Karakteristik kualitas tersebut mempengaruhi kinerja produk dan harus mendapat perhatian. Nah, selanjutnya yang kedua, pemilihan subkelompok. Data yang digambarkan dalam peta pengendalian bukan data individu, melainkan sekelompok data yang dipilih dan diberi nama subkelompok. Nah, yang terakhir nih, pengumpulan data. Pengumpulan data berdasarkan pada banyaknya subkelompok dan ukuran masing-masing subkelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, nah selanjutnya yaitu pengendalian kualitas proses statistik untuk data atribut. Atribut dalam pengendalian kualitas menunjukkan karakteristik kualitas yang sesuai dengan spesifikasi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Ini submaterinya yang pertama itu ada peta pengendali proporsi kesalahan atau kita sering disebut P-chart, dan banyaknya kesalahan atau null chart dalam sampel. Pengendali proporsi kesalahan P-chart dan banyaknya kesalahan digunakan untuk mengetahui apakah cacat produk yang dihasilkan masih dalam batas yang disyaratkan. Nah, yang kedua, ada peta pengendali untuk kesalahan dalam satu unit produk. Nah, itu seperti apa sih? Peta pengendali ini digunakan untuk mengadakan pengujian terhadap kualitas proses produk dengan mengetahui banyaknya kesalahan pada satu unit produk sebagai sampelnya. Nah, yang terakhir yaitu analisis kemampuan proses, yang dimana ketika kita sudah ada tahapnya pasti harus ada analisis kemampuannya, betul kan? Nah, analisis kemampuan proses merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan dalam mengadakan pengendalian kualitas statistik. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang atau lebihnya mohon maaf karena kurangnya itu dari kami, sedangkan sempurnanya itu dari yang di atas. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.